Assalamualaikum Laskar Ngarit, beres-beres dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Dr. Melisa di channel YouTube Sahabat Sahabat TV yang akan berbagi tips dan informasi seputar hewan ternak. 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang hari ini akan kita bahas. 2 diantaranya adalah tentang cacing hati dan tentang abortus. Untuk lebih lengkapnya 5 pertanyaan itu seperti apa, silakan simak berikut ini. Beres-beres dimanapun Anda berada, itu tadi 5 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang hari ini akan kita bahas. Pertanyaan yang pertama dari Irfan di Erlangga, Laskar Ngarit. Dok, saya mau tanya, apa sakit cacing hati itu bisa sembuh? Apakah cacing hati itu jika sudah menginfeksi sapi bisa disembuhkan? Bisa sembuh, bisa tidak. Bisa sembuh jika investasi cacing hati pada organ hati, pada kantong empedu belum terlalu banyak, belum terlalu fatal, atau kerusakan dari organ hati dan kantong empedu, atau kerusakan pada paru-paru pada proses migrasi, atau kerusakan pada saluran pencernaan belum terlalu parah, maka masih bisa disembuhkan dengan cara apa? Dengan cara memberikan obat cacing yang diulang. Sekarang minum, minggu depan minum, minggu depan minum lagi, selanjutnya 2 bulan sekali. Obat cacing yang bisa diberikan adalah jenis mebendazole, albendazole, atau bisa jenengan berikan flukisid. Oke, siap. Menjadi tidak bisa disembuhkan Laskar Ngarit jika sudah terjadi busung, sudah terjadi perdarahan, sudah terjadi ikterus atau kekuningan ya, livernya rusak, kantong empedunya hancur, paru-parunya rusak, maka ini sulit. Indikasinya apa? Jika seekor sapi sudah kuning, sudah ada batojal, benjolan di dagu, sudah buncit terisi air, kotorannya sudah hitam, kadang mencret, kadang padat, ini menjadi sulit disembuhkan. Ini sudah kronis. Oke, kalau yang akut masih bisa. Begitu masuk ketahuan ada gejala, kadang diare, kadang padat tapi belum sampai ada kerusakan organ lainnya, belum ada perubahan warna gusi menjadi lebih kuning, maka masih bisa disembuhkan Laskar Ngarit. Oke, Mas Irfan di Erlangga, semoga mampu menjawab pertanyaannya. Bisa sembuh jika belum parah dan pengobatannya tepat, pengulangannya tepat. Bisa tidak sembuh jika sudah menyebar dan menimbulkan kerusakan organ-organ lainnya. Siap. Pertanyaan yang kedua Laskar Ngarit. Nah, ini akan kita bahas lebih panjang ya. Nanti saya mungkin sedikit open book karena tadi sudah kita bikinkan oret-oret. Mohon pencerahan dokter, mengatasi sapi bunting 4 bulan tapi selalu gugur atau keguguran. Sudah terjadi berulang kali pada satu sapi. Salam Laskar Ngarit, Kopeng, Miko Adi. Jadi teman-teman, saya akan sedikit membuka catatan untuk apa? Untuk acuan ngomong ya, biar enak. Kita harus bisa membedakan. Ada 3 tipe kematian proses kelahiran. Yang pertama adalah abortus atau keguguran atau keluron atau rogol ya. Abortus ini adalah kegagalan bertahan dari fetus, kegagalan hidup dari fetus sampai dia lahir. Jadi fetus ini sempat hidup, tapi dia gagal untuk bertahan hidup sampai dia lahir, sehingga dia keluar dalam kondisi mati. Ini adalah keguguran atau abortus ya.
ketidakmampuan fetus sapi untuk bertahan hidup sebelum waktunya dilahirkan. Oke. Yang kedua, tapi pembentukan organogenesis sudah lengkap. Nah, ini namanya adalah abortus. Ada yang namanya kematian embrio dini, yakni adalah jika fetus atau jika embrio ini belum sampai terbentuk organogenesis, dia mati dulu. Bisa stay di dalam, bisa keluar, bisa gogrok ya. Yang ketiga, sapi pedet sudah keluar namun beberapa jam dia mati. Namanya adalah kelahiran mati atau lahir mati. Oke, siap. Kembali ke konteks pertanyaan dari Mas Miko Adi. Kebuntingan keempat pasti keguguran. Penyebabnya bisa bakterial, bisa karena virus, bisa karena jamur, bisa karena protozoa. Trichomoniasis protozoa, jamur bisa Aspergillus, virus bisa infectious bovine rhinotracheitis, bisa bovine viral diare, bisa epizootic bovine abortion, memang menyebabkan aborsi ya. Lalu bakteri ada brucellosis yang paling dominan, bisa juga Spirochaeta, Vibriosis dan lain-lain. Jadi Laskar ngaret ini itu agen infeksius yang menyebabkan seekor sapi mengalami keguguran. Lalu ada faktor non-infeksius, faktor yang tidak menular, faktor yang tidak disebabkan oleh agen makhluk lain, tidak disebabkan oleh mikroorganisme. Yakni apa? Malnutrisi bos, kurang gizi juga bisa keguguran. Kekurangan vitamin A, E, dan selenium serta zat besi juga bisa menyebabkan keguguran. Yang terpenting adalah panas. Kandang terlalu panas, kandang jorok, kandang stres. Ini bisa menyebabkan hipoksia, hipotensi seekor induk dan stres pada induk yang menyebabkan otaknya si fetus ini kekurangan oksigen sehingga mati. Maka dari itu Laskar Harith harus bisa membedakan keguguran bisa disebabkan oleh agen infeksius, penyakit, bisa disebabkan kondisi non-infeksius, nutrisi, panas, stres, trauma, dan lain-lain. Jenengan harus bisa membedakan. Racun juga bisa, jamur juga bisa. Oke, apakah bisa disembuhkan? Tergantung dari penyebab apa sapinya jenengan itu keguguran. Maka yang harus jenengan lakukan adalah jenengan panggil dokter, jenengan meminta melakukan pemeriksaan. Syukur jika di sana ada laboratorium, bisa dilakukan pemeriksaan. Kira-kira penyebab kegugurannya apa? Evaluasinya total. Seperti yang saya jelaskan tadi, bisa virus, bakteri, protozoa, jamur. Bisa karena makanan, stres, trauma, panas, dan lain-lain. Maka yang harus dievaluasi sangat kompleks. Laskar Harith. Oke, Mas Miko Adi semoga berkenan. Pertanyaan yang ketiga, Dok, bila sapi kena cacing hati membengkak di bawah rahang, tapi adakah yang tidak membengkak? Mustafa 1990. Sangat mungkin. Salah satu gejala dari cacing hati atau infeksi cacing hati adalah battle jaw, atau ada kayak benjolan simetris di tengah-tengah rahang sini ya, itu ada benjolan. Tetapi infeksi cacing hati tidak selalu ada benjolan. Jadi benjolan itu adalah salah satu ciri dari infeksi cacing hati. Siap, kita lanjutkan. 4. Assalamualaikum dok, salam ngarit beras-beras dari Jogja. Mau nanya dok, kalau apa akibatnya jika sapi betina bunting dijemur sampai sehari penuh? Mujiono. Begini, dijemur atau digembalakan. Kalau digembalakan, maka sapi punya opsi berteduh di bawah pohon kelapa atau di bawah pohon lainnya. Kalau di sini di tepi pantai biasanya dikencang di bawah pohon, dia tetap kena terik matahari tapi si sapi bisa berteduh. Ini semi intensif, jadi siang hari dilepas di padang pangonan, malam hari dimasukkan ke kandang.
Jika ini yang terjadi, boleh dan malah bagus. Oke? Tetapi jika yang dimaksud dijemur ini adalah dikencang seperti sapi jantan yang digemukkan itu, ini riskan, rentan terlalu panas, rentan stres, hipoksia, hipotensi pada fetus yang menyebabkan keguguran. Laskar Ngarit, semoga bisa membedakan mana yang menjemur hanya sebatas untuk sehat dan nyaman sambil kita membersihkan kandang, mana yang menjemur sampai menyiksa atau membuat tidak nyaman, justru sebaliknya efeknya, atau memang dia di padang pangonan yang dia bisa memilih berteduh di mana. Oke, Laskar Ngarit, semoga itu bermanfaat. Siap. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dok, mau tanya, sapi saya sebelum hamil minumnya banyak, sekarang kok sedikit ya, apa ada masalah ya dok? Cakra Diva. Bisa jadi rumput yang jenengan berikan kadar airnya lagi tinggi, sehingga sensor tubuh menunjukkan atau memberikan respon bahwa dia tidak sedang haus, sehingga minumnya sedikit. Bisa jadi ya toh, kandungan sudah semakin besar sehingga seekor induk bisa mengontrol volume air yang dibutuhkan sehingga tidak membebani rongga abdomen, sehingga tidak terjadi broyong. Oke, yang ketiga, bisa jadi sapinya jenengan perlu dimanja karena dia lagi hamil, mungkin perlu dikasih air garam, air gula, air mineral, dan lain-lain. Yang keempat, bisa jadi sapinya jenengan memang lagi sakit. Itu 4 kemungkinan dari analisa yang biasa kita temui di lapangan Laskar Ngarit. Jadi Laskar Ngarit Beras dimanapun Anda berada, tolong diterima 5 pertanyaan yang hari ini kita bahas. Semoga pertanyaan dan bahasan yang sederhana ini bisa sedikit memberikan edukasi dan informasi tambahan untuk kita semua. Matur nuwun. Matur nuwun yang sudah like, subscribe, sehingga sahabat Satwa TV mendekati 100.000 subscriber untuk mendapatkan silver play button. Dan untuk itu saya akan membuat video setiap hari jika sehat, mohon doanya, supaya tetap bisa memberikan informasi tambahan, edukasi tambahan kepada Laskar Ngarit semua. Masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laskar Ngarit Beras, semangat.